Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Salsazis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Ruang lingkup manajemen risiko keuangan adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas keuangan perusahaan atau organisasi. Risiko keuangan dapat mencangkup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Manajemen risiko keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, serta menentukan strategi yang sesuai untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif dari risiko tersebut. Beberapa proses yang termasuk dalam ruang lingkup risiko manajemen risiko keuangan adalah penentuan konteks kegiatan yang dikelola risiko seperti tujuan lingkungan internal dan eksternal, stakeholder, kriteria penilaian risiko, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada identifikasi risiko, yaitu proses mengenali dan mendokumentasikan sumber peristiwa, penyebab, dan dampak potensial dari risiko keuangan. Yang ketiga ada analisis risiko, yaitu proses menentukan tingkat probabilitas dan dampak dari setiap risiko keuangan, serta hubungan antara risiko dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat ada evaluasi risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria penilaian risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menentukan prioritas dan tingkat toleransi terhadap risiko. Yang kelima ada pengendalian risiko, yaitu proses menentukan dan menerapkan tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan atau dampak negatif dari risiko tersebut. Tindakan pengendalian risiko dapat berupa pencegahan, mitigasi, transfer, atau retensi. Yang keenam ada pemantauan dan telaah ulang, yaitu proses mengevaluasi kinerja dan efektivitas dari proses manajemen risiko keuangan secara berkala, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Yang keenam ada koordinasi dan komunikasi, yaitu proses memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses manajemen risiko keuangan memiliki informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan relevan, serta dapat berkolaborasi dan berbagi tanggung jawab secara efektif. Peran manajemen risiko keuangan dalam sebuah organisasi adalah membantu organisasi dalam mengelola risiko yang timbul dari aktivitas keuangan yang dilakukan seperti transaksi, investasi, pinjaman, dan sebagainya. Manajemen risiko keuangan dapat memberikan manfaat bagi organisasi antara lain, meningkatkan nilai organisasi dengan memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan potensi kerugian dari risiko keuangan. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis risiko yang objektif dan rasional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Terakhir, meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang berlaku, baik dari pihak internal maupun eksternal. Jenis risiko keuangan yang biasa dihadapi oleh organisasi adalah sebagai berikut. Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan pihak lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau pengembalian utang kepada organisasi. Risiko ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan, kerugian modal, atau reputasi organisasi. Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan harga atau nilai aset keuangan yang dimiliki atau diperdagangkan oleh organisasi. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, inflasi, permintaan dan penawaran, dan kondisi politik dan ekonomi. Risiko ini dapat berdampak pada laba, kerugian investasi, atau kesulitan likuiditas. Risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan sistem, proses, manusia, atau teknologi yang mendukung aktivitas keuangan organisasi. Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesalahan manusia, kecurangan, kebakaran, banjir, gempa bumi, sabotase, terorisme, atau serangan cyber. Risiko ini dapat berdampak pada gangguan operasional, kerugian aset, biaya tambahan, atau tuntutan hukum.
Risiko likuiditas yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau jangka panjang secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan kewajiban, penurunan akses ke sumber pendanaan, peningkatan permintaan penarikan dana, atau penurunan likuiditas pasar. Risiko ini dapat berdampak pada kesulitan arus kas, kenaikan biaya pendanaan, atau kebangkrutan. Berikutnya ada risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aktivitas keuangan organisasi dengan peraturan dan standar yang berlaku baik dari pihak internal maupun eksternal. Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidaktahuan, kelalaian, pelanggaran kontrak, pelanggaran hukum, atau perubahan risiko. Risiko ini dapat berdampak pada sanksi administrasi, denda, ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pencabutan izin usaha. Risiko reputasi yaitu risiko yang timbul akibat penurunan citra atau kepercayaan publik terhadap organisasi sebagai akibat dari aktivitas keuangan yang dilakukan. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja keuangan yang buruk, skandal keuangan, tindakan tidak etis, keluhan pelanggan, atau kritik media. Risiko ini dapat berdampak pada penurunan loyalitas pelanggan, hilangnya peluang bisnis, penurunan harga saham, dan meningkatnya biaya modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.